Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, setelah belasan tahun kesulitan untuk mendapatkan air bersih, warga Jalan Banten, Kecamatan Medan Helvetia, serta warga Lorong 14, Kecamatan Medan Barat, akhirnya kini merasa lega setelah usulan pembangunan jaringan pipa distribusi PDAM guna mendapatkan air bersih, akhirnya terpenuhi berkat advokasi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Setelah menunggu selama belasan tahun, pemasangan jaringan pipanisasi untuk pendistribusian air bersih PDAM ke rumah-rumah warga di Jalan Banten, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, akhirnya terrealisasi berkat perjuangan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala. Di tengah aktivitasnya yang begitu padat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, baru-baru ini pun menyempatkan diri untuk meninjau pemasangan pipanisasi di Jalan Banten tersebut yang sedang dikerjakan di dua titik lokasi berbeda, yakni gang pribadi dan gang asahan di Jalan Banten. Setelah nanti ini Pak, baru jalan yang kita perbaiki. Nah, jadi nggak korek dua kali dia kan. Pemasangan pipa distribusi sepanjang 600 meter di gang pribadi dan 500 meter di gang asahan Jalan Banten, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia tersebut sudah lama dinantikan warga sekitar. Sebab untuk mengharapkan pihak PDAM Tirtanadi memasang jaringan pipa ke tempat mereka, warga diberatkan dengan biaya pemasangan pipa yang cukup mahal. Sehingga hal inilah yang membuat warga setempat di dua gang itu selama belasan tahun tetap bertahan dengan mengandalkan air yang bersumber dari sumur bor untuk keperluan sehari-hari. Meskipun warnanya kecoklatan dan menimbulkan bau tidak sedap, karena letak pemukiman warga di Jalan Banten, gang pribadi dan gang asahan tersebut letaknya berada tidak jauh dari areal persawahan. Dengan sulitnya untuk mendapatkan air bersih akibat tidak adanya jaringan pipa PDAM tersebut, akhirnya warga sekitar tahun lalu menemui Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala guna mengusulkan agar dipasangnya jaringan pipa untuk pendistribusian air PDAM ke tempat mereka. Akhirnya melalui pokok pikirannya, Haji Rajudin Sagala, anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, dan Kecamatan Medan Baru ini memperjuangkan usulan warga tersebut ke dalam Banggar DPRD Medan, dan kemudian usulan itu dianggarkan di APBD 2022. Melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang atau PKP 2R Kota Medan, pemasangan pipanisasi untuk dua gang di Jalan Banten, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia ini akhirnya terrealisasi. Warga sekitar yang selama belasan tahun berharap dipasangnya jaringan pipa untuk pendistribusian air PDAM ke tempat mereka mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, yang sudah mengadvokasi usulan warga hingga terrealisasinya program pipanisasi tersebut. Warga menilai apa yang dibuat politikus PKS yang juga seorang ustadz itu sangat bermanfaat bagi mereka dan juga anak cucu mereka ke depannya. Karena pemasangan jaringan pipa ini sudah lama dinantikan warga Jalan Banten gang pribadi maupun warga Jalan Banten gang asahan. Dengan pemasangan jaringan pipa untuk air PDAM tersebut, ratusan warga di Jalan Banten kini dengan mudah untuk memasukkan meteran air PDAM Tirtanadi ke rumah-rumah mereka guna mendapatkan air bersih. Pada Pak Ustadz Rajudin Sagala. Kira-kira udah berapa lama pengusulan tersebut, Bu? Kami mengusulkan selama 2 tahun yang lalu, baru ini yang terlaksana. Udah lama sekali Pak, kira-kira 10 tahun atau 15 tahun mungkin. 15 tahun ya, baru ini terrealisasi ya Bu? Iya Pak. Kira-kira warga masyarakat tetangga sudah ada masuk instalasi Tirtanadi belum? Kalau yang saya tahu, daerah kami ini belum ada. Kalau yang lain? Kalau yang lain ya sudah. Sudah ya, Pak. Insya Allah kami masuk langsung, karena kan kami butuh semua air pembersih, air bersih lah. Untuk minum ya Bu? Iya, Oke. untuk segalanya lah. Kalau kami yang semalam yang mengajukan sama Pak Rajudin, udah ada 60 kakak. Cuman itu pun kami sebagian 20 kakak yang dari Kota Madia. Oke. Sebagian lagi Sebagian yang dari Deli Serdang Deli ya, Bu? Serdang, Kak. Tapi itu pun kami mohon, yang Deli Serdang mohon dibantu. Baik. Saya dari perwakilan dari Jalan Banten gang pribadi mengucapkan pada Pak Rajudin yang mana telah merespon memasukkan air pump ke rumah-rumah kami ini, dan itu pun nanti akan terus insya Allah lancar lah sampai pemasangan air meteran ke rumah kami. Semoga semua apa yang kami impikan untuk mendapatkan air bersih terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Pak Rajudin.
udah mau merespon kami masyarakat Jalan Banten Gang Pribadi. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rajudin yang telah memasukkan programnya pipanisasi untuk air bersih. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Rajudin. Selain mengadvokasi pemasangan pipanisasi untuk warga Jalan Banten, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia yang selama belasan tahun kesulitan untuk mendapatkan air bersih, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala juga mengadvokasi pemasangan pipa untuk warga Lorong 14 Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat yang juga selama belasan tahun sulit untuk mendapatkan air bersih karena tidak adanya jaringan pipa PDAM yang masuk ke lingkungan mereka. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala Senin sore kemarin di Lorong 14 Kelurahan Glugur Kota untuk meninjau pemasangan pipanisasi yang baru beberapa hari selesai pengerjaannya itu disambut dengan antusias dan ucapan terima kasih oleh warga setempat yang selama ini sangat mendambakan air bersih. Program pipanisasi di Lorong 14 sepanjang 500 meter dapat mengakses pendistribusian air bersih sekitar 120 kepala keluarga di daerah tersebut. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala beberapa bulan lalu saat ia berkunjung di daerah ini, warga Lorong 14 mengeluhkan sulitnya mereka untuk mendapatkan air bersih karena belum terpasangnya jaringan pipa PDAM yang bisa disambungkan hingga ke rumah-rumah warga. Sehingga warga sekitar pun mengusulkan kepada dirinya supaya dipasang jaringan pipa agar warga mudah untuk memasukkan meteran air PDAM Tirta Nadi. Akhirnya usulan warga tersebut dimasukkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala melalui pokirnya ke dalam banggar. Hingga kemudian pemasangan pipanisasi di Lorong 14 masuk dalam agenda pekerjaan Dinas PKP 2R Kota Medan tahun ini. Dan kini pengerjaannya telah selesai. Warga pun sudah bisa menikmati air bersih, tinggal mengajukan pemasangan meteran air ke PDAM Tirta Nadi. Alumni pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf ini mengatakan selain di Lorong 14 Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat melalui lembaga legislatif yang dipimpinnya, DPRD Medan juga sudah mensahkan pengerjaan pipanisasi di Jalan Banten Gang Pribadi di Kelurahan Tanjung Kusta Kecamatan Medan Helvetia dengan sepanjang 600 meter. Kami semua ada pasang. Selama 11 tahun menurut wakil rakyat yang aktif berdakwah mengisi pengajian di berbagai masjid dan perwiritan tersebut, warga Jalan Banten mengeluhkan sulitnya air bersih karena belum masuk PDAM akibat tidak adanya jaringan pipa yang terpasang. Dan kini pengerjaan pipanisasi di Jalan Banten sedang berlangsung dalam pengorekan untuk pemasangan pipa. Pekerjaan ini terrealisasi setelah diadvokasi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Ini kita sedang berada di Lorong 14 Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Ini usulan warga setempat beberapa bulan yang lalu ketika mereka menyampaikan bahwa di tempat ini masih menggunakan air sumur bor yang airnya amis, bau. Maka atas dasar itulah kita mengusulkan melalui pokir saya, alhamdulillah sudah kita bahas di Banggar dan kita masukkan anggarannya di Dinas Perkim dan sudah diakomodir. Baru beberapa hari yang lalu ini sudah dipasang pipanisasi air pam. Insyaallah dalam waktu dekat ini masyarakat sudah menikmati air bersih. Ditanggung APBD Kota Medan. Iya, kita anggarkan melalui rapat badan anggaran. Dan selain di sini juga kita sudah sahkan juga dan sudah selesai juga pengorekan pemasangan pipanisasi air pam di Jalan Banten Gang Pribadi, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia. Itu lebih kurang panjangnya sekitar 600 meter. Itu satu gang itu sudah lebih 11 tahun warga belum pernah menikmati air bersih. Dan alhamdulillah ini mereka sudah dalam waktu dekat sudah bisa menikmati air bersih kembali. Dan warga sudah sangat senang atas usulan mereka sudah kita advokasi. Mereka sudah ajukan lebih dari 1 tahun yang lalu dan hari ini sudah terrealisasi. Kalau untuk ini, gang ini berapa ton mereka tidak dapat air bersih? Ini sekitar 8-9 bulan yang lalu lah. Ya, hari ini satu kita anggarkan dengan yang ada di Jalan Banten, Gang Pribadi, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia. Kepedulian Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala terhadap keluhan warga Lorong 14 Kelurahan Glugur Kota yang selama ini kesulitan air bersih dan kini telah dipasangnya jaringan pipa di daerah mereka itu membuat warga sekitar senang dan mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat lulusan bahasa Arab Mahad Abu Abaudah bin Jarrah tersebut karena selama ini warga sekitar merasakan air yang tidak sehat dengan kondisi berkarat dan bau amis yang bersumber dari air sumur bor.
Warga pun berharap sosok wakil rakyat yang sederhana ini dapat menjadi orang nomor 1 di Kota Medan pada pemilu 2024 mendatang. Karena apa yang dikeluhkan dan diusulkan masyarakat selalu didengar dan dipenuhi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala. Saya tahun lalu sih sebenarnya ya mengajukan PDAM pipanisasi melalui Ustadz Rajudin untuk mendapatkan air bersih. Dan alhamdulillah nggak sampai setahun sudah dikabulkan sama Ustadz Rajudin. Kami sudah beberapa tahun merasakan air yang tidak sehat karena kami memakai sumur bor yang notabene-nya baunya itu karat, bau amis. Itu sebabnya saya merasa antusias untuk mendapatkan air bersih melalui ajuan ke Ustadz Rajudin. Karena jujur saja kalau kami pribadi ke PDAM sangat membutuhkan biaya besar dan kami nggak sanggup. Dan alhamdulillah terkabulkan dan kami sangat bersyukur kepada Ustadz Rajudin atas pengabulan ini. Dan mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kami bisa menikmati air bersih dari Tirta Nadi. Selama ini ada berapa warga sih Kak yang belum mendapatkan air bersih? Sebagian besar ya, saya pastinya berapa kakak di sini, tapi umumnya ratusan. Sebagian besarnya masih menggunakan air sumur. Terutama saya masih menggunakan air sumur bor. Ada apa harapan masyarakat kepada Ustadz Rajudin? Harapan saya Ustadz Rajudin bisa menjadi nomor 1 di Kota Medan nanti pada tahun 2024. Ya, karena saya jujur selalu apa yang saya ajukan atau permintaan masyarakat itu selalu dikabulkan Ustadz. Ya, otomatis saya antusias ingin Ustadz Rajudin itu menjadi orang nomor 1 di Kota Medan. Supaya apa? Para masyarakat atau penduduk-penduduk lain tuh keluhan-keluhannya bisa didengar. Di tahun 2022 ini, ada 4 tempat pemasangan pipanisasi air PDAM yang diperjuangkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala. Pertama, Jalan Banten, Gang Pribadi, Kelurahan Tanjung Kusta. Kedua, Jalan Banten, Gang Asahan, juga di Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia. Ketiga, di Jalan Sejahtera, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Dan keempat, di Lorong 14, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala berharap kepada pemerintah Kota Medan terkait ajuan dan keluhan warga apapun itu bentuknya, ia meminta segeralah mengadvokasinya. Karena mensejahterakan rakyat atau menyenangkan warga tidak hanya membuat mereka itu senang di dunia, tetapi orang yang membantunya juga mendapat pahala di akhirat. Pertama di Jalan Banten, Gang Pribadi. Yang kedua Jalan Banten, Gang Asahan. Yang ketiga di Jalan Sejahtera, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Yang keempat ini Jalan Lorong 14, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat. Pertama kita berharap kepada Pemko Medan ketika memang ada ajuan keluhan warga terkait apapun itu, ya segeralah mengadvokasinya, karena mensejahterakan rakyat kita, roga kita ini juga ya menyenangkan warga, tidak hanya sekedar mereka itu senang di dunia, tapi juga kita dapat pahala nanti di akhirat. Ada jalan juga? Ya, selain pipanisasi air pump yang sudah kita anggarkan melalui APBD Kota Medan bersama tim kawan-kawan dari Badan Anggaran, juga ada pengaspalan jalan, yaitu di Jalan Sejahtera, Kelurahan Ses Kambing D, Kecamatan Medan Betisah. Kemudian juga di Jalan Belutu, Kecamatan Medan Baru. Kemudian juga di Jalan Persatuan, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helpet. Kemudian terakhir di Komplek Perumahan Pondok Surya Indah, Blok 5, masih di lingkungan 10, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Itu sudah mulus jalannya dan sudah kembali bisa dilalui dengan mudah oleh warga setempat. Selain mengadvokasi program pipanisasi bagi warga yang kesulitan air bersih, tahun ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala juga telah memperjuangkan pengaspalan jalan yang dianggarkan di APBD Kota Medan 2022.
Adapun pengaspalan jalan di Kota Medan yang telah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala dan kini sudah terrealisasi pengerjaannya tersebut berlokasi di Jalan Sejahtera Kelurahan Sesi Kambing B, Kecamatan Medan Petisah, kemudian Jalan Seblutu di Kecamatan Medan Baru, Jalan Persatuan Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, dan terakhir di kawasan Komplek Perumahan Pondok Surya Indah Blok 5, Lingkungan 10, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, yang mana semua jalan tersebut kini sudah mulus dan mudah dilalui kendaraan. Kepedulian Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala terhadap masyarakat Kota Medan membuat banyak elemen masyarakat yang menginginkannya kembali maju dan duduk sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Bahkan tidak sedikit juga warga Medan yang berharap politikus asal PKS ini maju untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Medan pada pemilu 2024. Karena warga merasa yakin di tangan Haji Rajudin Sagala apa yang menjadi harapan mereka dapat terwujud. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Tetap patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.